Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Riki Siregar, saya mahasiswa dari Universitas Potensi Utama, tepatnya di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori akuntansi, yaitu pengakuan dan pengukuran pendapatan di perusahaan perseroan terbatas Satu Harapan Baru. Namun sebelum kita sampai ke pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu sejarah singkat terkait perseroan terbatas Satu Harapan Baru. PT Satu Harapan Baru merupakan perseroan terbatas yang beralamat di Jalan Pulau Maria, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Perseroan terbatas ini bergerak di sektor agrikultur, tepatnya di peternakan, khususnya ayam broiler. Perusahaan ini memiliki visi, yaitu menjadikan perusahaan ayam broiler yang unggul, berkelanjutan, dan terpercaya dalam menghasilkan produk unggas yang berkualitas tinggi, aman dikonsumsi, serta memberikan nilai tambah bagi mitra, karyawan, dan masyarakat. Perusahaan ini juga memiliki misi, yaitu pertama menghasilkan ayam broiler yang berkualitas ya, dengan penerapan standar budidaya yang baik, good farming practices atau GFP. Kemudian kedua, membangun kemitraan yang adil dan berkelanjutan atau sustainable dengan peternak, supplier, dan mitra usaha. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui inovasi, teknologi, dan manajemen yang profesional. Di video kali ini mungkin saya akan menjelaskan secara singkat dan sederhana ya, gimana sih teori akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran pendapatan, terkhususnya di PT Satu Harapan Baru yang bergerak di bidang agrikultur, peternakan ayam broiler ya. Dalam akuntansi sih prinsip dasarnya ya adalah pendapatan itu diakuin bukan saat uang itu benar diterima ya, tapi saat pendapatan itu memang benar-benar diperoleh. Jadi di perusahaan kami, ayam broiler ini pendapatan itu diakui ketika ayam sudah diserahkan kepada pembeli. Biasanya saat panen dan serah terima ayam hidup ya ke mitra pemotongan atau trader. Khususnya kami ada dua mekanisme ya terkait pendapatan. Yang pertama itu kami dari kemitraan. Kami kemitraan ada dengan PT Nihop dan PT Java ya. Kemudian yang kedua, kita ada melakukan budidaya secara mandiri ya, di mana kami selaku PT Satu Harapan Baru itu melakukan dari awal ya, dari DUC sampai dengan panen itu secara mandiri, tidak lagi dengan secara mitra. Jadi secara teori saya tarik kesimpulan pengakuan pendapatan di perusahaan ayam broiler ini, PT Satu Harapan Baru mengikuti prinsip accrual basis dan realisasi pendapatan, di mana pendapatan diakui ketika manfaat ekonomi kemungkinan besar diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Jadi momentum pengakuan seperti ini terjadi saat risiko dan manfaat kepemilikan ayam berpindah ke pembeli, yang umumnya dibuktikan dengan dokumen serah terima atau hasil timbang panen tersebut. Jadi teman-teman, intinya ya dari semua itu pengakuan pendapatan di usaha ayam broiler ini di PT Satu Harapan Baru berdasarkan aktivitas panen dan penyerahan ayam, bukan sekedar keluar masuk kas saja. Jadi dengan cara ini laporan keuangan bisa mencerminkan ya kinerja usaha yang sebenarnya bukan hanya kondisi kas gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal poin-poin lagi yang mungkin saya sampaikan. Kalau kita salah ya mengakui pendapatan ini, laporan keuangan bisa terlihat untung, padahal belum tentu ya, atau sebaliknya. Makanya memahami kapan pendapatan diakui itu penting banget, terutama di bisnis peternakan ayam broiler ini yang perputaran kasnya cepat dan risikonya sangat tinggi. Karena untuk penyajian laporan keuangan di perusahaan peternakan ini, ketika ayam itu sudah panen ya, jadi semua biaya yang sudah dikeluarin juga mungkin agak masuk ke biaya dan beban ya. Jadi setiap biaya atau beban yang kita keluarkan selama memelihara suatu ayam broiler ini, kita tidak bisa langsung akuin itu sebagai biaya atau beban, tapi kita harus mengakui itu dulu kepada persediaan ayam dalam proses. Karena biaya atau beban yang kita keluarkan selama pemeliharaan sampai ayam itu siap jual, itu harus dikapitalisasi ke aset dalam ayam hidup dalam proses atau persediaan dalam proses.
Setelah panen, barulah persediaan itu bisa kita balik menjadi persediaan ayam hidup siap jual pada persediaan ayam dalam proses, sehingga biaya-biaya atau beban yang sudah kita keluarkan selama pemeliharaan ayam sampai siap jual itu dikapitalisasi menjadi persediaan ayam hidup siap jual dan akan menjadi harga pokok penjualan ayam tersebut. Oke, baik teman-teman, mungkin saya akan memberikan ilustrasi sedikit angka terkait penjualan ayam broiler ini ya. Contoh, kita setelah panen itu melakukan penjualan 100 kg ayam dengan harga mungkin total 100 juta rupiah ya. Jadi ketika pada saat serah terima, kita akan mencatat ya sebagai secara tunai, yaitu kas di debit, kas atau bank di debit, kemudian kreditnya pendapatan dan atau penjualan, kemudian persediaan itu kita catat secara perpetual juga, di mana kita akan mendebit harga pokok penjualan ayam tersebut, yaitu contoh angka ini 80 juta di debit dan persediaan kita keluarkan di kredit sebesar 80 juta. Itu mungkin beberapa ilustrasi terkait pendapatan atau penjualan ya. Baiklah teman-teman, kita sudah di akhir video ya yang singkat ini. Jadi kesimpulannya ya, di bisnis ayam broiler ini kita nggak bisa menilai ya untung atau rugi hanya dari uang yang masuk ke rekening. Tapi yang paling penting adalah kapan pendapatan itu diakui secara akuntansi, yaitu saat ayam dipanen dan diserahkan kepada pembeli dan atau mitra. Kemudian dengan pengakuan yang benar, mungkin laporan keuangan bukan mungkin ya, tapi pasti laporan keuangan jadi lebih jujur, lebih akurat dan bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen. Semoga penjelasan ini bisa membantu ya teman-teman memahami akuntansi, tepatnya akuntansi agrikultur ya di peternakan ayam broiler. Dengan ini dengan cara yang lebih sederhana, semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and follow. Kita bakal bahas lagi nih topik-topik keuangan dan akuntansi bisnis dengan contoh nyata di lapangan. Terima kasih sudah menonton mini vlog saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.